Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustazah, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kalian bersama keluarga kalian di rumah selalu sehat semuanya dan tetap bersemangat dalam belajaran online ini. Insyaallah kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar di bab tentang kecepatan. Dengan pembelajaran pertama kita adalah operasi hitung satuan waktu dan yang kedua adalah hubungan antar satuan jarak. Tujuan pembelajaran yang ingin Ustazah raih hari ini adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran ini, kalian mampu menyelesaikan masalah operasi hitung tentang satuan waktu dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak. Kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 28 sampai di halaman 33. Jadi itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita lanjutkan, berkaitan dengan waktu itu sangat banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran. Contohnya di surah Yunus ayat 5. Sini dikatakan, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan, tahun, dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Begitu bunyi surah Yunus ayat 5. Kita lanjutkan tentang yang pertama adalah operasi hitung dengan satuan waktu. Yang kita pelajari hari ini adalah hubungan antar satuan waktu, hari, jam, menit, dan detik. Satu hari ada 24 jam, ada 100.440 menit, dan 806.400 detik. Kemudian 1 jam ada 60 menit. Kemudian ada 3.600 detik, ya di situ salah, Ustaz kurang nolnya. Jadi 1 jam ada 60 menit. Kemudian ada 3.600 detik. 1 menit ada 60 detik. Hubungan satuan waktu milenium, abad, dasawarsa, windu, dan lustrum. 1 milenium sama dengan 10 abad, 100 dasawarsa, 1000 tahun. 1 abad ada 10 dasawarsa, 100 tahun. 1 dasawarsa ada 10 tahun, 1 windu ada 8 tahun, dan 1 lustrum ada 50 tahun. Kita akan terapkan pada contoh soalnya, yaitu 4 menit sama dengan titik-titik detik. Maka jawabnya adalah, karena kita sudah lihat di awal tadi 1 menit ada 60 detik, maka 4 menit sama dengan 4 dikali 60 detik. Sama dengan 240 detik. Jadi 4 menit sama dengan 240 detik. Contoh yang kedua, 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit? Sama dengan berapa detik? 2 jam itu kita ubah ke menit menjadi 2 dikali 60 menit ditambah 30 menit. 2 dikali 60 sama dengan 120 dan 30 ditambah 30 menit menjadi 150 menit. Kemudian kita ubah menit menjadi detik. 150 dikali 60 sama dengan 9.000 detik. Sehingga 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit sama dengan 9.000 detik. Itu jika kita mengubahnya menjadi satuan menit dan detik. Kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. 2 jam 45 menit 30 detik ditambah dengan 5 jam 40 menit 35 detik. Caranya kita tambahkan detik dengan detik, menit dengan menit, jam dengan jam. 2 ditambah 5 7 jam, 45 ditambah 40 85 menit, 30 ditambah 35 65 detik. Karena 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 detik sama dengan 60 detik,
1 menit sama dengan 60 detik, maka angka yang melebihi 60 menit dan 60 detik kita ubah menjadi jam dan menjadi menit. 85 menit kita ubah menjadi 1 jam lebih 25 menit. 65 detik kita ubah menjadi 1 menit 5 detik. Sehingga 7 ditambah 1 menjadi 8 jam. 25 menit ditambah 1 menit menjadi 26 menit dan sisanya 5 detik. Sehingga jawabannya adalah 5 jam, 25 menit, dan 5 detik. Untuk pengurangan, sama jika tidak bisa dikurang maka kita menggunakan sistem meminjam. 30 menit, 30 detik tidak bisa dikurangkan dengan 50 detik. Maka kita pinjam 1 menit. 1 menit itu adalah 60 detik. Sehingga 30 ditambah 60 menjadi 90 detik. Kemudian 20 menit dipinjam 1, sisanya menjadi 19. 19 menit dikurang 45 menit tidak bisa, kita pinjam 1 jam. 1 jam adalah 60 menit. 60 menit ditambah 19 menjadi 79 menit. 4 jam karena sudah dipinjam 1 menjadi 3 jam. Sehingga 3 jam 79 menit 90 detik dikurang 2 jam 45 menit 50 detik. 90 dikurang 50 40, 79 dikurang 45 34, 3 dikurang 2 1. Hasilnya menjadi 1 jam 34 menit 40 detik. Contoh yang berupa soal cerita. Ayah pergi ke kantor pukul 6.15. Lama perjalanan menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapakah ayah tiba di kantor? Penyelesaiannya kita ubah dulu 1/2/5 jam. Sama dengan 1 jam plus 22/5 jam. 2/5 jam karena bentuknya pecahan tidak mungkin kita bisa jumlahkan, maka kita ubah dulu menjadi menit. 1 jam adalah 60 menit, maka menjadi 2/5 dikali 60 menit. Sama dengan 1 jam 24 menit. Karena ayah perginya pukul 6.15, kita tambahkan dengan 1 jam 24 menit menjadi 7.39. Jadi, ayah tiba di kantor pukul 7.39 menit. Mengenal satuan jarak. Satuan jarak itu adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 tangga dikalikan 10, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Kita juga bisa untuk mudah menghafalnya menggunakan nyanyian atau menggunakan ini ya menjadi kucing. Jadi boleh dihafalkan. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Contohnya dalam bentuk ini 12 km sama dengan titik-titik desimeter. Jawabnya menjadi 12 km sama dengan kilometer kita ubah menjadi desimeter karena turunnya itu ada 4, maka dikalikan dengan 10.000. 12 dikali 10.000 sama dengan 120.000. 1 juta sentimeter diubah menjadi kilometer. Sentimeter menuju kilometer itu naik sebanyak 5 tangga. Karena naik maka dibagi 1 juta sentimeter dibagi 100.000 kilometer. 100.000 kilometer. Maka jawabannya menjadi 10 kilometer. Contoh dalam soal cerita, Aisyah pergi ke pasar malam sejauh 0,5 kilometer dari rumahnya. Pulang dari pasar, Aisyah mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar. Jika Aisyah pulang dari toko buku melewati pasar, jarak yang ditempuh Aisyah pulang pergi adalah, penyelesaiannya adalah jarak yang ditempuh Aisyah sama dengan 0,5 km kita kali dengan 2 karena pulang pergi, dikali 1000 karena dari kilometer menuju meter itu turunnya 3, jadi dikalikan dengan 1000. Ditambah
Jarak toko buku ke pasar ada 250 meter dikali 2 karena pulang dan pergi. 1000 meter ditambah 500 meter menjadi 1500 nak ya. Ustazah salah di situ, nulisnya 15.000 menjadi 1500 meter. Kemudian kita ubah menjadi kilometer dibagi 1000, maka hasilnya menjadi 1,5 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh adalah 1,5 kilometer. Sekali lagi Ustazah salah menyumlahkan, salah mengetik. Harusnya 1000 ditambah 500 adalah 1500 dibagi 1000 menjadi 1,5 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh adalah 1,5 kilometer. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung pelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang kalian sudah korbankan untuk menyaksikan video ini. Semoga ilmunya barokah. Tetap jaga kesehatan dan sholat 5 waktu. Kita akhiri pembelajaran dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.